Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih yang harus kita lakukan untuk bermain di wilayah SEO sementara kami ini tidak kuat di komitmen dan konsisten. Maka seperti apa jawabannya? Teman-teman sekalian, tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, saya baru saja dapat telepon dari ibu-ibu umur 60-an, bahkan minggu yang lalu dapat telepon juga bapak-bapak umur 70 tahunan ke atas gitu kan, pengen belajar SEO. Saya langsung mengatakan seperti ini teman-teman, karena emang beberapa banyak murid-murid saya yang emang ada emak-emak umur 63 tahun, bahkan juga bapak-bapak umur 50-an tahun, itu banyak teman-teman sekalian ya. Tapi ada beberapa yang emang siap untuk komitmen konsisten, ada beberapa yang emang tidak siap untuk komitmen konsisten. Ada yang emang siap untuk belajar, ada yang emang tidak siap untuk belajar. Tapi secara fundamental beliau dapat dan bisa menerima. Dan seperti apa jawaban saya untuk mengatasi hal ini ya teman-teman sekalian ya. Baik, yang pertama saran saya emang harus belajar. Belajar itu sampai kapanpun teman-teman boleh. Silakan ya. Makanya kalau ada yang nelpon saya, yang mau datang ke sini, mau silaturahmi, yang mau belajar, saya persilakan walaupun umurnya 63 tahun, 70 tahun. Saya suruh untuk belajar. Ya, kenapa saya suruh untuk belajar? Karena emang belajar itu tidak ada istilah umur teman-teman sekalian. Boleh ya teman-teman merasa gaptek, merasa super gaptek pun tetap saya suruh untuk belajar dulu. Karena belajar itu tidak harus kita belajar untuk teknis, kita juga belajar fundamental. Bagaimana mengelola nanti sosial media kita, bagaimana kita memperkenalkan website kita dan lain sebagainya. Ya, ini yang pertama, tetap harus belajar. Makanya kemarin kita sempat janjian juga, insya Allah minggu depan ada juga yang ibu-ibu ke sini umur beliau tuh sudah 60-an tahun ke atas gitu kan. Saya bilang ibu datang aja belajar nggak apa-apa. Dia mau datang ke sini bersama supirnya gitu kan dari Bekasi. Oke, itu yang pertama teman-teman ya. Tetap harus belajar ya. Tetap harus belajar. Nah, kenapa Mas Didi nggak nyuruh aja pakai jasa Mas Didi? Enggak, saya tetap, makanya orang yang menggunakan jasa saya pun bahkan saya suruh untuk belajar dulu. Biar nanti ketika ngobrol kita memberikan laporan atau report, nah mereka nanti bisa membaca data dari hasil dari laporan tersebut. Tetap harus belajar, itu nomor satu ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah praktek. Nah ibu bapak sekalian atau teman-teman sekalian ya, tetap ujung tombak dari digital marketing ini adalah tidak sekedar belajar, tapi juga harus belajar bagaimana untuk praktek. Walaupun kedepannya tetap bukan kita yang mengelola, tapi kita harus wajib belajar untuk praktek juga. Contoh misalnya ya, ketika ibu bapak sekalian belajar bagaimana mengedit video, nanti mereka juga akan belajar, oh seperti ini ya. Oh ternyata mereka harus ada thumbnailnya, oh thumbnailnya harus langganan lagi di Canva ya. Oh kalau mau ngedit-ngedit, oh pakai CapCut ya. Oh harus pakai laptop, harus pakai HP dan lain sebagainya. Itu belajar teman-teman sekalian dan juga praktek. Jadi sehingga ketika nyemplung ke dalam, sehingga tahu tuh. Ya orang-orang yang merasa gaptek, oh ternyata tidak sesusah yang saya bayangkan ya. Oh ternyata tinggal tarik-tarik aja ya. Oh ternyata ada template-nya ya. Nah hal-hal seperti itu harus belajar dan praktek agar ibu bapak sekalian atau teman-teman sekalian untuk merasakan ya. Sebagaimana kalau saya nanti seandainya pakai karyawan, oh seperti ini gaya prakteknya dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua ya, tetap ya orang yang datang ke sini belajar harus praktek saya suruh. Ya tidak bisa sekedar dengar. Ya, tidak bisa sekedar dengar. Bahkan kemarin ada ibu-ibu juga bawa karyawannya ke sini. Karyawannya ini praktek, ibunya saya suruh praktek. Ibu praktek bu, ayo bu, nggak apa-apa bu, buka laptopnya, ayo ketik begini, begitu, dan lain sebagainya. Yang penting beliau harus praktek, harus ikut dalam, harus merasakan dulu bagaimana ya cara untuk praktek dan lain sebagainya. Itu nomor dua teman-teman sekalian. Nah nomor tiga barulah kita akan belajar bagaimana untuk komitmen konsisten. Oke. Nah, sehingga kalau kita sudah prakteknya itu bisa berpola enggak, bisa diulang enggak praktek tersebut. Contoh, ketika kita belajar membuat sebuah konten, ya kita buat ya berat, oke, kita buat lagi, kita posting. Nah, pertanyaannya bisa enggak ini dilakukan ulang dan kita menikmati dengan melakukan praktek tersebut. Itu yang sering terjadi adalah ini yang sering orang tuh mengundurkan diri lah ibarat kata. Dia praktek bisa, dia tahu bagaimana cara mengedit. Dia tahu oh ternyata pola SEO seperti ini. Oh dia tahu bagaimana cara membuat sebuah konten artikel di website. Oh dia tahu bagaimana cara menggunakan Canva, cara menggunakan CapCut. Bagaimana dia tahu untuk mengedit video. Ketika dia sudah tahu bagaimana ngupload, ngedit. Dan ketika disuruh ulang apakah bisa atau tidak. Berpolanya
Apakah bisa dilakukan secara berulang? Kalau bisa, maka teman-teman bertahanlah. Itu yang disebut dengan komitmen konsisten. Ini yang sering tidak bisa diikuti oleh orang-orang. Karena komitmen konsisten itu adalah harga diri kita, teman-teman sekalian, dalam hal kalau kita yang bertarung. Kalau kita nggak bertarung, ya bukan kita, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah, ya tidak semua orang bisa komitmen konsisten. Menurut saya ya, makanya di dalam kekuatan tertinggi itu adalah istiqomah. Kalau kita, ya, bahkan beberapa ulama mengatakan amalan sedikit itu jauh lebih baik kalau dilakukan secara istiqomah dibandingkan amalan besar tapi tidak istiqomah. Nah, makanya saya senang lakukan hal kecil tapi itu sering, itu jauh lebih baik daripada lakukan hal besar tapi itu tidak sering, teman-teman sekalian. Itu nomor 3. Kalau tidak mampu gimana, Mas Didik? Oke, perhatikan. Kalau tidak mampu, teman-teman bisa melakukan 2 hal ini. Contoh yang pertama, bangun karyawan. Ya, teman-teman bisa rekrut karyawan atau ada karyawan yang mau ikut bergabung dengan kita. Nah, itu namanya rekrut karyawan. Silakan lakukan rekrut karyawan. Ya, nanti kita harus menggaji mereka. Ya, karena kita membeli, ya, tenaga mereka, otot mereka, ya kita harus bayar mereka. Nah, itu karyawan. Yang kedua adalah delegasikan. Ya, apalagi sekarang sudah ada jasa delegasikan dan lain sebagainya. Saya membuka jasa pembuatan website, jasa maintenance website, jasa setting Google Ads, jasa maintenance Google Ads. Ya, teman-teman bisa pakai delegasi saya atau jasa pembuatan konten dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak mampu, bangun karyawan pun nggak mampu, kok mahal ya Mas Didik. Yang kedua itu delegasikan. Itu jauh lebih murah menurut saya. Dan tidak perlu kita ibarat kata adalah membayar karyawan dalam bentuk tempat tinggal, ya, mereka perlu tempat meja, kursi, kemudian wifi dan lain sebagainya. Delegasikan, tidak perlu melakukan hal itu. Cukup laporan setiap bulan, selesai masalah. Nah, ini delegasikan. Cuman kita harus mengeluarkan biaya lagi. Oke, itu yang ketiga, teman-teman sekalian. Yang ketiga, komitmen konsisten bisa dilakukan oleh kita atau karyawan kita atau kita delegasikan. Nah, kalau saran saya untuk emak-emak umur 60-an tahun ke atas, bapak-bapak umur 70 tahun ke atas, saran saya coba delegasikan aja, itu jauh lebih baik. Siapa sih Mas Didi yang harus kami percayakan untuk mendelegasikan sosial media kami, untuk mendelegasikan website kami, untuk mendelegasikan Google Ads kami? Saran saya cari guru terbaik yang teman-teman atau bapak ibu sekalian percaya sama guru tersebut. Kita ini bisa berkembang belajar itu karena kita trust dengan guru kita. Makanya ketika ada orang, ya Mas, saya nggak cocok belajar sama Mas Didik, saran saya nggak usah. Kalau kita belajar sama seorang A, guru A, dan merasa kita nggak cocok sama guru, saran saya jangan pakai guru itu. Cari guru yang emang cocok dengan kita, dan kemudian kita bisa berkembang di situ. Oke ya, teman-teman sekalian, lakukan 3 hal ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi secara bagus, dan mudah-mudahan membuat omset dan profit kita semakin baik. Itu rumusnya ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, tetap urutan pertamanya harus belajar, praktek, komitmen konsisten. Ya, kalau tidak bisa dilakukan ini, lakukan 2 hal itu dengan karyawan kita atau delegasikan. Terima kasih. Semua manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.